Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tioktiana, NPM 17120040. Di sini saya akan mengerjakan tugas perspektif global untuk meringkas materi 7 dan 8. Yang pertama, pada materi ke-7 tentang Illuminati. Illuminati didirikan pada tahun 1776. Nah, di keluarga Illuminati ini ada 13 tokoh. Yang pertama, Astor. Astor ini pendiri asli dari keluarga Illuminati, dan konon katanya Astor tewas pada tragedi kapal Titanic. Kemudian yang kedua yaitu Bandi. Bandi ini akrab dengan politikus pemerintah Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu Collins. Collins ini keluarga Illuminati yang paling tertutup. Kemudian yang keempat yaitu DuPont. DuPont merupakan salah satu keluarga industri di Amerika Serikat seperti wilayah kepemilikan komersial di wilayah timur. Kemudian yang kelima yaitu Freeman. Freeman merupakan keluarga yang misterius. Kemudian yang keenam yaitu Kennedy, merupakan mantan presiden ke-35 John Kennedy di Pralata Kemenanti. Kemudian yang ketujuh yaitu Lee. Lee merupakan keluarga Cina yang menjadi Illuminati. Kemudian yang kedelapan yaitu Onassis. Onassis merupakan keluarga yang tidak bahagia karena kepala keluarga selingkuh dan kawin cerai dengan beberapa wanita, sementara anaknya tak pernah mendapatkan cinta yang tulus dari beberapa pria yang ia nikahi. Kemudian yang kesembilan yaitu Rockefeller, yaitu keluarga yang paling kuat dan kaya di dunia. Kemudian yang ke-10 yaitu Rothschild, merupakan peran utama dari Illuminati. Kemudian yang ke-11 yaitu Russell, merupakan kelompok yang menyembah setan. Kemudian yang ke-12 yaitu Reynolds, merupakan keluarga Illuminati yang tertutup seperti tadi Collins. Kemudian yang terakhir yaitu 13 merupakan Vanden, merupakan keluarga asal Belanda yang turut campur tangan dalam membangun kota New York. Nah, selanjutnya Rothschild. Rothschild ini Yahudi kaya pengendali ekonomi dunia. Rothschild ini merupakan misteri besar dan dinasti perbankan terbesar di dunia. Rothschild ini adalah donatur utama pendiri di negara Israel tahun 1948. Hingga ini masih begitu. Rothschild mendapatkan semua ini berkat kebohongan, manipulasi, dan pembunuhan. Faktanya, Rothschild adalah keturunan dari ras Qajar. Ras ini Mongolia Asia atau Turki, terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Rothschild dan Rockefeller adalah dua dari 13 keluarga yang mengontrol Illuminati. Kemudian oligarki. Satu keadaan yang tidak bisa ditolak, yang didorong oleh macam kekuatan adalah oligarki. Para oligarki ini yang berada di belakang Jokowi, terdapat beberapa perusahaan yang saling berkaitan dalam jabatan presiden, termasuk juga perusahaan yang dimiliki sendiri yang dipegang oleh Kaisang. Dewasa bukan masalah usia. Misalnya Amerika, negara yang usianya lebih dari 200 tahun baru bisa menerima kepemimpinan dari kalangan minoritas pertama pada saat Kennedy menjadi presiden Amerika karena beragama Katolik. Di Amerika hingga saat ini belum ada presiden wanita, dan di Indonesia jauh lebih maju. Bahkan banyak lagi yang tidak mungkin terjadi di negara lain dan di Indonesia itu terjadi. Misalnya di Indonesia terdapat pemimpin wanita. Terdapat prediksi bahwa Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. TikTok dan Zoom sudah menjadi pilihan di dunia dan negara sekarang ini. Sudah 7 tahun TikTok beroperasi, namun bukan memenuhi maunya pasar, tetapi pasar minatnya diubah sesuai maunya TikTok. Dulu, bisnis menciptakan keinginan dari sebuah kebutuhan, namun TikTok menciptakan demand, menciptakan need dengan desain ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu. Dengan mengoperasikan TikTok, data yang telah diajukan mereka punya. Dengan bermain TikTok yang diambil adalah psikologi. Faktor seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, kemarahan, kerinduan, dan cinta. Banyak yang mengatakan bahwa TikTok ini dianggap alat intelijen
Sayangnya, negara kita banyak yang tidak paham, seperti masyarakat, pejabat. Purifikasi kapitalisme di Indonesia jangan menjadi negara ke arah otoritarian dan elitis kapitalis ala komunis, karena kita negara demokrasi Pancasila. Kemudian untuk materi ke-8 yaitu MMT. Teori yang lebih pas disebut dengan brilliant atau keblinger. Nah, teori moneter modern ini di mana ide tentang mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi. Basis MMT adalah teori ekonomi dari John Maynard Keynes, di mana sebuah perbedaan besar dari teori ekonomi konvensional yang diakui dan berkala saat ini. Dengan sistem uang fiat saat ini, MMT bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk mendorong ekonomi tumbuh. Menurut Kelton, pemerintah bisa menghabiskan uang yang dicetaknya dengan bebas. Pasalnya, pemerintah selalu dapat mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang dalam mata uang mereka sendiri. Dalam ekonomi konvensional ini, gagasan cetak uang untuk memecahkan masalah ekonomi negara hampir secara universal dianggap ide buruk. Jika menciptakan uang baru betul menciptakan inflasi, mengapa tidak ada inflasi ketika Ben Bernanke menjabat kepala The Fed Amerika Serikat dengan aset 1 triliun dolar Amerika Serikat untuk menyelamatkan bank selama krisis keuangan? Jadi, ahli MMT berpendapat bahwa menciptakan uang semata-mata tidak dapat menjadi penyebab inflasi. Pasti ada sesuatu yang lain. Dari sisi konvensional, pemerintah menetapkan pajak untuk meningkatkan pendapatan, kemudian digunakan untuk membayar hal yang perlu dilakukan pemerintah. Di Indonesia, ide mencetak uang baru ala MMT sudah disuarakan. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencetak uang hingga 600 triliun untuk mengatasi masalah ekonomi produktif. Tentu saja banyak ekonom yang menentang ide ini. Jadi cetak uang dari teori moneter modern termasuk brilian atau keblinger. Selanjutnya SWF. Indonesia nampaknya ingin mengajar strategi untuk menyangga keuangan negara. Sebagai langkah awal untuk menganut Norwegia dan Uni Emirat Arab, pemerintah Indonesia mengajak GBIC untuk membentuk SWF. Nantinya, institusi baru ini diharapkan salah satu penyangga dana. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengaku bahwa Indonesia dan GBIC sudah sepakat untuk membentuk dana abadi alias SWF. Kehadiran SWF membentuk dana sebagai alat finansial untuk mengatur dana publik dan menginvestasikan ke berbagai aset untuk mendapatkan keuangan yang lebih besar. Dan ketika kekayaan negara bisa bertumbuh dalam ukuran dan jumlah yang lebih besar, maka jangan heran jika Indonesia dapat mengurangi ketergantungan karena Indonesia memiliki posisi kuat di kancah keuangan dunia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.